Hai sobatku, saya penyuluh KB atau PKB. Hai, saya petugas lapangan KB atau PLKB. Kami sahabat keluarga Indonesia. Tugas utama saya sebagai penyuluh KB adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah. Tugas utama saya sebagai petugas lapangan KB adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan KIE, dan monitoring evaluasi program kependudukan KB, serta pembangunan keluarga di setiap wilayah. Kami mampu memberikan promosi dan konseling tentang alat atau metode kontrasepsi yang cocok untuk para pasangan usia subur. Mengelola dan melaksanakan pendataan keluarga dan pencatatan pelaporan program KKBPK. Pastinya kami mampu untuk melakukan perencanaan dan pengembangan program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah hingga ke desa kelurahan. Kami merupakan pembina para kader-kader program KKBPK yang terdiri dari BPKBD dan sub BPKBD dan kelompok-kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, dan Keluarga Lansia atau BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS yang ada di setiap desa kelurahan. Kami juga dekat dengan para remaja dan juga menjadi sahabat para lansia. Kami siap menjadi mitra kepala desa dan lurah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami juga pembina kampung KB. Kami penyuluh KB ada 7 jenjang jabatan loh sobat. Penyuluh KB terampil, penyuluh KB mahir, penyuluh KB penyelia, penyuluh KB ahli pertama, penyuluh KB ahli muda, penyuluh KB ahli madya, dan penyuluh KB ahli utama. Dan petugas kami punya banyak mitra yang siap bersama-sama melakukan pendataan, promosi, pembinaan, dan pengembangan program KKBBK. Kami akan melakukan kunjungan rumah ke rumah secara rutin untuk melakukan promosi tentang kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Kami juga sering berada di fasilitas-fasilitas kesehatan, di pusat-pusat pelayanan masyarakat, di kelompok-kelompok kegiatan untuk melakukan pelayanan dan pembinaan. Kami, PKB, PLKB, siap melayani seluruh masyarakat yang membutuhkan promosi dan pembinaan program KKBPK. Hubungi PKB PLKB terdekat atau kunjungi Balai Penyuluhan KB di kecamatan terdekat. PKB PLKB, sahabat keluarga Indonesia. Salam penyuluh KB, sehat semangat, luar biasa. Baiklah, setelah melihat tayangan tadi itu gambaran bagaimana seorang petugas penyuluh KB atau petugas lapangan KB. Nah, kita akan ke materi untuk minggu ini. Kita akan mengkaji tentang konsep keluarga berencana. KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan, infertilitas, dan penjarangan kelahiran. KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran. KB juga diartikan sebagai proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak antar anak serta waktu kelahiran. Tujuan KB, kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan. Nah, ini konsep dari keluarga berencana. Yang pertama ada usia ideal melahirkan. Usia reproduksi yang baik bagi seorang perempuan yaitu usia rentangnya 20 sampai 35 tahun. Kemudian jarak kelahiran antar anak yaitu minimal 3 tahun.
Nah, jumlah ideal program yang dianjurkan oleh keluarga berencana yaitu 2 anak cukup untuk mencapai keluarga berkualitas. Kemudian ada prinsip 4 terlalu. P yang pertama, T yang pertama yaitu tidak terlalu muda ya, terlalu muda hamil yaitu kurang dari 20 tahun. Kemudian terlalu tua hamil di atas 35 tahun. Kemudian terlalu dekat jarak kelahirannya kurang dari 2 tahun. Kemudian terlalu banyak yaitu lebih dari 2. Kemudian siapa sasaran program KB yaitu meliputi sasaran langsung yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Kemudian yang tidak langsung yaitu pelaksana atau penyuluh KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga berkualitas, keluarga sejahtera. Ruang lingkup keluarga berencana yaitu komunikasi, informasi, edukasi yang nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada konseling, kemudian pelayanan infertilitas, kemudian pendidikan seks, ada konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, kemudian konsultasi genetik. Manfaat program keluarga berencana bagi ibu sendiri, mengurangi risiko kehamilan terlalu muda atau terlalu tua, menghindari kehamilan yang terlalu sering. Tadi jaraknya kurang dari 3 tahun. Kemudian menjaga kesehatan reproduksi ketika sering melahirkan, kondisi kesehatan reproduksi wanita, misalnya jaraknya kurang dari 3 tahun, tadi baru 1 tahun, kemudian sudah hamil lagi, itu kondisi kesehatannya belum optimal. Kemudian bagi anak sendiri, anak mendapatkan perhatian dan gizi yang lebih baik. Bagi anak, berikutnya itu mengurangi risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah yaitu kurang dari 2.500 gram. Bagi keluarga, melakukan perencanaan ekonomi keluarga dengan baik, meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi negara, mengendalikan pertumbuhan penduduk, kemudian mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari keluarga berencana sendiri yaitu mengatur jarak kelahiran. Kalau misalnya tadi yang dianjurkan usia 20 sampai 35 tahun, misalnya menikah di usia 20 tahun, langsung mengatur jarak di usia 20 tahun, kemudian merencanakan punya anak di usia 21 tahun. Nah, kemudian itu ya direncanakan misalnya 20 sampai 35 tahun berarti ada jarak berapa tahun? Ya, halo Bapak Ibu. Ya, siap, Bu. Ya, Iya, siap Bu. Ya, nyimak Ibu dosen. Tadi terus bergeser. iya tadi kalau Bu dosen, misalnya eh, enggak ada ingin ibunya ya ini tuh mengatur ya. ya, mengatur jarak antar kelahiran bisa melalui program keluarga berencana. Misalnya sesudah pasangan usia subur ingin mengatur jaraknya berapa lama itu melalui program keluarga berencana dengan berbagai metode. Ada yang metode setiap 1 bulan, misalnya ingin yang memang cepat kembali ya untuk hormonalnya atau siklus haidnya. Ada yang 1 bulan sekali, tapi jangan lupa pakai pil KB. Kemudian ada yang 1 bulan sekali dengan suntik, ada yang 3 bulan sekali dengan suntik, ada yang implan 3 tahun. Mungkin di sini karena mayoritas bapak ibunya sudah berkeluarga, mungkin di antara bapak ibu sudah melakukan salah satu metode tersebut. Kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, sebelum ada program KB, kematian ibu itu dan bayi cukup tinggi. Kemudian mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, mengendalikan pertumbuhan penduduk
Sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita itu peringkat keempat di dunia. Kemudian meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, mendukung pembangunan nasional melalui pengendalian jumlah penduduk. Kemudian ada yang dinamakan pasangan usia subur yang dikatakan PUS atau pasangan usia subur, yaitu istrinya umur 25 sampai 35 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri berumur dari 50 tahun tetapi masih haid atau datang bulan. Nah, itu bisa dikatakan pasangan usia subur. Kemudian apa itu kontrasepsi? Yaitu berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari konsepsi adalah menghindari, mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya tadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan. Kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha itu dapat bersifat sementara dan dapat bersifat permanen. Kalau yang sementara itu berbagai macam metodenya ya. Ada suntik, ada IUD, ada implan. Sedangkan ada yang permanen yaitu metode operasi wanita dan metode operasi pria. Ada metode kontrasepsi jangka pendek pil KB yang diminum oleh ibu yaitu sebulan sekali, kemudian kondom sekali pakai, suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang ada IUD, implan, kemudian tadi yang permanen metode operasi wanita dan metode operasi pria. Metode kontrasepsi tersendiri ada 3 fase. Yang pertama fase menunda kehamilan. Kalau misalnya usia istri belum mencapai 20 tahun, nah itu sebaiknya menunda. Pulihnya kesuburan yang tinggi dapat terjamin 100%. Yang cocok yaitu KB bisa menggunakan pil. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Ada fase mengatur menjarangkan kehamilan yaitu usia rentangnya 20 sampai 30 tahun. Kemudian ada fase mengakhiri kesuburan di mana sesuai anjuran yaitu setelah punya 2 anak, kemudian umur istrinya sudah 30 atau 35 tahun. Nah, yang dianjurkan yaitu tadi metode kontrasepsi alat kontrasepsi dalam rahim, implan, suntik. Kemudian syarat kontrasepsi sendiri yang pertama aman pemakaiannya dan dapat dipercaya. Jadi, misalnya kita akan melakukan penyuluhan, pastikan klien kita memilih kontrasepsi yang aman sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kemudian efek samping yang merugikan tidak ada. Yang ketiga, kerjanya dapat diatur menurut keinginan. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan, tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama pemakaian. Jadi tidak perlu bolak-balik ke pelayanan kesehatan ketika menggunakan metode tersebut. Kemudian cara penggunaannya sederhana, harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas, dapat diterima oleh pasangan suami istri. Jadi kalau misalnya istri ingin melakukan itu tadi ya berencana untuk menunda ataupun merencanakan jumlah ataupun jarak harus sesuai kesepakatan dengan pasangannya masing-masing. Kemudian mutu pelayanan KB ya yang pertama pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan klien tentunya karena memang kondisi fisik seseorang itu berbeda. Kemudian klien harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan.
Kerahasiaan dan privasi perlu dipertahankan. Upayakan agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani. Petugas harus memberi informasi tentang pilihan kontrasepsinya tersedia. Kemudian, petugas harus menjelaskan kepada klien tentang kemampuan fasilitas kesehatan dan melayani berbagai pilihan. 7. Fasilitas pelayanan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Berikutnya, fasilitas pelayanan tersedia pada waktu yang ditentukan dan nyaman bagi klien. Bahan dan alat kontrasepsi tersedia dalam jumlah yang cukup. Terdapat mekanisme supervisi yang dinamis dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam pelayanan. Ke-11, ada mekanisme umpan balik yang relatif dari klien. Ini dalam rangka upaya meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana, diperlukan petugas terlatih, mampu memberikan informasi kepada klien dengan sabar, mempunyai pengetahuan, memenuhi standar pelayanan, memenuhi kemampuan mengenai masalah, mempunyai kemampuan mengambil langkah. Kemudian mempunyai kemampuan penilaian klinis tadi kalau misalnya alat kontrasepsi atau metode yang cocok untuk seseorang itu membantu ya yang misalnya yang ketika wanitanya perempuannya mengalami darah tinggi ada metode kontrasepsi yang tidak boleh digunakan dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah tabel petugas dalam pelayanan keluarga berencana. Tadi di posisi seorang penyuluh KB atau PLKB, maka posisinya di paling ujung ya. Kalau dokter itu bisa semuanya melayani ya, mau pil kombinasi sampai mal itu bisa. Kalau misalnya PLKB itu hanya pil kombinasi dan kondom dan kalender juga mal. Nah, ini kemudian tabel peran fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB. Rumah sakit bisa dilakukan semua, termasuk operasi. Kemudian puskesmas itu, kalau puskesmas yang biasa di kita itu tidak bisa melakukan operasi. Kemudian posyandu itu sama ya seperti PLKB. Suntik kalau misalnya bidannya ada bisa melakukan pelayanan. Kemudian tadi tabel pilihan metode kontrasepsi berdasarkan tujuan, ada fase menunda tadi, menjarangkan dan fase tidak hamil lagi karena anaknya lebih dari 2 atau 3 ya. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini ya beberapa acuan untuk referensi ya. Ada kami mengambil dari WHO, Family Planning, kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pedoman Program Keluarga Berencana, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, berikutnya buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi. Demikian mengenai konsep keluarga berencana. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau diskusikan tentunya di sini karena Bapak Ibu adalah kelas khusus ya, mayoritas sudah berkeluarga, berbeda dengan kelas reguler di sana mayoritas belum berkeluarga sehingga kami tidak bisa melakukan diskusi karena memang mereka mayoritas belum 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 tahu ya apa itu metode-metode kontrasepsi dan lain sebagainya. Kalau dengan Bapak Ibu masih bisa dilakukan diskusi. Ya, kami membuka diskusi satu pertanyaan saja. Silahkan Bapak Ibu barangkali ada. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Ini Izin bertanya. dosen, izin Dosen. Iya. Ayo siapa dulu? dulu nih. Dulu Pak Rebut. Ayo silahkan. Ini Rinsun, Bu dosen mau nanya tentang tadi metode KB ya, tentang konsepsi Iya. yaitu salah satunya yaitu suntik KB. Nah, mengapa ketika disuntik KB itu dulu pengalaman saya nggak pernah haid dan badan menjadi gendut, tapi yang lainnya, lainnya masih bisa haid gitu dengan lancar. Selama beberapa misalkan 6 tahun nggak pernah haid itu kalau disuntik KB 3 bulan. Nah, itu gimana? Orang lain bisa kan saya nggak bisa gitu. Gimana itu?
Ibu sudah melakukan metode kontrasepsi, suntik, ternyata haidnya Iya, tidak lancar, begitu ya, Bu? iya, iya. Kemudian ada teman lain melakukan Sama. metode yang sama, tetapi tidak demikian, seperti itu, Bu. Iya, begitu Bu dosen. Oh iya, berarti itu kondisi fisik seseorang itu berbeda karena memang tidak semua metode kontrasepsi sama gitu ya pengaruhnya karena tadi berbeda-beda ya. Ada yang memang wanita seorang perempuan pun siklus haidnya berbeda-beda. Seperti saya itu siklus haidnya tidak lancar setiap bulan ya. Jadi kadang saya pernah tidak 1 tahun tidak haid, pernah 6 bulan tidak haid, sehingga ketika punya anak pun tahunya sudah 3 bulan, jadi tidak kerasa apa-apa. Memang berbeda-beda kondisi tubuh seseorang, seperti itu. Dan memang Oh, kalau suntik berarti itu ya. reversibelnya lama, berbeda dengan tadi misalnya pil. Itu pil, kalau pil itu ke haid tidak itu ya, tidak mengurangi. Kalau kalau metode suntik rata-rata memang mempengaruhi siklus haid. Oh, iya Bu dosen. Jadi tergantung hormonnya masing-masing kali Iya, ya. kondisi kesehatan reproduksinya perempuan masing-masing. Mm-mm. Udah berapa tahun ya? 6 tahun atau lebih dari 5 tahun enggak haid. Alhamdulillah sekarang mah enggak di KB. Udah 3 tahun lancar Oh haidnya iya. gitu. Iya. Oke, terima kasih Iya, Bu dosen. iya sama-sama. Silakan. Iya, mungkin Ya, Ibu bisa diganti metodenya, jangan suntik, diganti dengan metode lain. ya. Iya, Takut itu kalau nggak sama pil KB dulu takut kebablasan hamil lagi gitu. iya kalau pil Ya KB ini, itu banyak ah, yang ah, itu ya, banyak yang betul. tidak, jadi tidak efektif karena lupa, sehingga malah Gitu. jadi, iya, Mm-mm. Niatnya nggak punya anak minum pil KB ternyata kebablasan jadi nah jaga-jaga ya seperti itu. Emang sih banyak kejadian seperti itu. Oke, next siapa yang mau iya, bertanya silakan. iya, Izin sama-sama Ibu. bertanya, Terima Bu kasih. dosen. Iya, Bu dosen terkait KB sendiri kan eh, ada sebagian orang yang menyatakan itu kenapa harus KB? KB kan itu menyalahi apa kehendak Allah kayak gitu. Tak gimana saya menjawabnya gitu. oh iya, mungkin memang sampai sekarang program keluarga berencana ini ada beberapa yang meyakini itu adalah pembunuhan, tetapi kami ya, kemudian Bapak Ibu juga mulai mempelajari karena tadi sudah disampaikan bahwa KB itu tidak membunuh tetapi mencegah ya karena ketika kita datang ke pelayanan kesehatan akan memilih metode kontrasepsi tertentu mungkin bisa ditanyakan ke ibu-ibu yang ada di sini dipastikan perempuannya ibunya itu tidak sedang hamil. Jadi kalau misalnya sedang hamil itu tidak diperbolehkan dilanjutkan kehamilannya. Jadi dipastikan dulu tidak sedang hamil. Kalau sedang hamil berarti kan takut mengganggu itu ya kandungannya. Tapi dipastikan dulu tidak sedang hamil baru dilakukan metode yang diinginkan seperti itu. Jadi tidak mungkin di mungkin yang dianggapnya oleh tadi ya yang menganggap bahwa KB itu adalah membunuh. Nah, kalau misalnya MOW, metode operasi pria dan metode operasi wanita itu memang ada program tersebut ya setiap tahunnya ada dilakukan dan memang masih jarang sekali yang melakukan. Itu memang yang anaknya sudah banyak dan akan mengakibatkan si perempuan tersebut kalau misalnya dengan metode pil lupa, kemudian suntik mengakibatkan beberapa efek samping, kemudian misalnya IUD tidak nyaman, implan juga harus dibuka ya. Kemudian kalau misalnya ya udah ingin mengakhiri tidak ingin punya anak lagi, misalnya sudah banyak anaknya, itu bisa diakhiri dengan tadi metode operasi yang itu ya, yang metode operasi wanita. Seperti itu.
Mungkin Baik, tidak Bu tahu dosen, terima yang kasih. sebenarnya mungkin Ibu kalau misalnya yang menganggap bahwa konsep keluarga berencana ini bertentangan dengan norma-norma agama. Baik, terima kasih Bu dosen. Iya, Ya benar Bu dosen, ketika saya melakukan penyuluhan ke pelusukan ke tiap RW gitu ya. Pas ketika melakukan penyuluhan sama ibu-ibu, diterima sama mereka. Tapi pas pulang sama suaminya teh jadi ramai lagi gitu masa terkait masalah KB. Nah, di iya. RW berikutnya lagi diceritain lagi. Jadi ada juga yang merasa jadi iya ya jangan di KB, takut juga menyalahi. Oh ya, jadi kontroversi gitu. Aduh, bingung Ya juga itu sih. kan, iya Ibu tergantung pengetahuan, pengalaman dari individu tersebut. Kalau misalnya memang pengetahuannya luas, kemudian mengkaji gitu ya Bu. Kami pernah ada itu ya kuliah umum, narasumbernya pernah menjelaskan konsep keluarga berencana dan membolehkan seperti itu. Bahkan beliau mendukung. Saya lupa Ya, itu siap. narasumbernya siapa. Kalau yang ikut mungkin ada yang tahu. Beliau itu seorang Mahkamah Agung apa ya kalau kalau nggak salah. Ya silahkan. Masih boleh Memang bertanya, Bu iya dosen? boleh dan itu sifatnya tidak memaksa ya. Misalnya ke KB ini misalnya tidak memaksa. Misalnya kita di lingkungan kita ada yang misalnya anaknya sudah 5, kemudian kepala keluarganya tidak bekerja, secara ekonomi kekurangan. Nah, kita tidak bisa memaksa misalnya coba ibunya di KB supaya misalnya eh itu ya berhenti dulu untuk punya anaknya, besarkan dulu dengan maksimal yang ada secara itu ya pengasuhannya, gizinya, sekolahnya gitu. Tidak bisa memaksa juga, tapi kalau misalnya sifatnya edukasi atau misalnya kita sifatnya mengajak dan tidak memaksa itu sebagai petugas dibolehkan. Tapi kalau misalnya memaksa tidak. Kalau zaman dulu mah sempat ya sampai di sweeping kalau dulu zaman itu ya Orde Baru. Baru-baru ada KB. Sampai dibeli dikasih reward kemudian di berbagai media di TV di kalau dulu kan belum ini ya belum seperti sekarang itu sangat gencar sekali tapi sekarang informasinya sudah menyeluruh tadi karena PLKB itu atau penyuluh KB itu masuk ke berbagai jenjang ya dari bina keluarga balita berkumpul dengan ibu bali yang punya balita kemudian bina keluarga remaja remaja pun dibeli edukasi ya kemudian ada bina keluarga lansia ketika lansia pun kita harus tadi hidupnya sehat dan sejahtera gitu ya karena di sana lansia dilakukan pengukuran kesehatan misalnya diukur lingkar perut, diukur tensinya, diukur apakah mengandung ini ya gula darahnya, diukur apa asam urat, kemudian glukosa dan lain sebagainya. Kemudian ada konsultasi gizinya seperti itu. Walaupun sudah usia lanjut tetap sehat ya. Ada beberapa makanan yang memang harus dihindari sama seperti kita supaya kita panjang umur dan sehat seperti itu. Izin bertanya, Bu dosen, Iya, boleh. kalau dalam pandangan syariat Islam itu KB itu apa dibolehkan apa enggak? Soalnya kan ada sebagian ormas Islam yang mengharamkan gitu, Bu dosen. Terima kasih. Kalau yang kami yakini, karena kami memang bagian dari pelayan kesehatan dan memang disahkan oleh undang-undang, oleh negara pun bukan sesuatu yang dilarang atau ilegal, kami meyakini itu boleh dan tidak ada pertentangan seperti itu, Bapak. Oh iya iya, terima kasih. Soalnya kan yang suka pakai cadar-cadar gitu, dia tuh sangat melarang gitu KB, Bu dosen.
Iya, itu mah sesuatu yang memang ada golongan-golongan tertentu atau ormas tertentu yang memang tidak ikut aturan pemerintah atau anjuran. Karena memang setiap program dari pemerintah itu pasti untuk kebaikan masyarakatnya atau ini ya, tadi memang sudah dijelaskan sebelumnya tujuannya untuk apa seperti itu. Untuk ibu, untuk anaknya sendiri, untuk keluarga, untuk negara gitu. Kalau misalnya tidak mengikuti anjuran, itu mungkin ya tidak ingin mengikuti anjuran karena memang punya prinsip tertentu. Kalau itu KB kalender itu gimana ya, Bu dosen? Kalau KB kalender itu dipastikan perempuannya siklus haidnya benar. Kalau misalnya siklus haidnya seperti saya, 3 bulan baru haid, 2 bulan baru haid, itu tidak bisa dilakukan KB kalender karena tidak bisa memastikan kapan suburnya. Jadi kalau misalnya yang KB kalender itu dipastikan konsultasi ya, tahu persis masa suburnya kapan dan jangan dilakukan ketika misalnya masa subur, jangan melakukan tadi hubungan. Kalau misalnya di luar itu boleh. Oh iya, terima kasih Bu dosen. Ya, Terima kasih. karena memang tadi kondisi kesehatan reproduksi setiap perempuan itu berbeda. Jadi harus dipastikan, harus tahu persis siklus haidnya, kemudian harus lancar, kemudian harus tahu masa suburnya kapan. Itu bisa dikonsultasikan ke bidan atau pelayan kesehatan seperti itu Bapak. Jadi jangan coba-coba memakai metode kalender sedangkan perempuannya sendiri tidak tahu kapan masa suburnya berlangsung. Ya, kalau misalnya dilakukan itu akan gagal gitu. Seperti itu, Pak. Kak Iwan, Izin banyak bertanya banget. Ibu, boleh? Iya, boleh. Ya, saya ingin menanyakan ini Bu, apakah ada efek dari KB kontrasepsi ya apabila melebihi batas gitu, misalkan kan ada beberapa macam ya Bu, ada yang Ya, 5 tahun, ada yang 8 ya. tahun gitu. Nah, apabila itu melebihi batas itu apa efeknya Ibu? Terima kasih. Kalau efek ke tubuh tidak terlalu signifikan, tapi ya tentunya karena memang memakai jangka waktu, misal suntik itu kan ada itu ya, ada buku catatan misalnya ibu harus melakukan suntik kembali pada tanggal 1. Nah, nah lupa datangnya tanggal 3, suami datang tanggal 2. Nah, itu pasti gagal, Ibu, karena memang tadi masanya sudah habis. Sama metode yang lain pun sama, ada yang 3 bulan, misalnya 3 tahun, waktunya sudah habis, ternyata tidak dilakukan pengambilan atau penggantian, sama itu pun tidak efektif dan obatnya sudah habis ya, itu metode hormonnya sudah habis. Oh iya itu Iya, berarti ya kalau IUD, kalau iya kalau kalau IUD kan ada alat. Harus di itu ya itu pun fleksibel kalau misalnya tidak nyaman ataupun memang misalnya jangka waktunya lama ya ingin 5 tahun nah tetapi 2 tahun ingin punya anak lagi bisa diambil. Nah kalau misalnya sudah 5 tahun ternyata tidak diambil itu kan pasti gagal ya karena memang efektivitasnya sampai 5 tahun sesuai yang dianjurkan seperti itu karena iya Bu. memang Izin ada masa kadaluarsanya. Iya iya iya. izin bertanya Bu Terima yang kasih Bu. tentang Iya. IUD nyambung Bu. Iya, Nah kan ada kadaluarsanya ya misalkan 5 tahun atau 8 tahun. iya, Nah tapi itu misalkan dipasang iya. setelah 10 tahun nggak diganti-ganti gitu Bu, tapi tidak 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 hamil. ya tidak hamil. Apakah ada efek samping pada kesehatan yang di KB tersebut atau bagaimana Bu? Sebaiknya kalau memang misalnya masa kadaluarsanya sudah habis, sebaiknya itu diambil ya Pak ya. Ya, Ya. kalaupun tidak punya anak, bukan berarti dari program KB tersebut, Oh karena iya memang Bu. kesuburannya menurun seperti itu. Ya berarti harus diganti gitu Bu Iya, ya. harus diganti, Ya. diambil. Iya,
Kalau seumpamanya nggak diambil itu bagaimana, Bu? Apakah berbahaya ke tubuh atau gimana? Akan tidak nyaman saja Bapak, karena memang ada Oh, benda asing di dalam tubuhnya. oh iya ya. Iya, Tapi kalau begitupun dengan ini ya. seumpamanya yang bersangkutan merasa aman, tidak ada masalah gitu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Kalau misalnya Harus tidak aman, dibuka kalau baju anjuran lagi. itu sebaiknya Iya, diambil ya Bapak. Kalau Oh misalnya iya iya ya. betul. memang Betul. nyaman-nyaman saja, ya kami pun tidak bisa memaksa kalau misalnya tidak ingin diambil gitu ya Pak, karena memang itu di area yang memang di itu ya, di area menghalangi masuknya sperma kan di rahim seperti itu. Iya. Sebaiknya diambil kalau misalnya masanya sudah habis. Iya, Ya, izin terima bertanya menambahkan. Bu kasih. dosen, mohon Izin maaf. menambahkan Bu dosen. Ya, Bu dosen, izin bertanya. iya. Ya, Eh, ini saya silakan. mengenal sepasang suami istri ya, yang mana suaminya itu egois gitu, cenderung egois. Jadi ketika sudah sudah pengen itu harus gitu, tidak peduli istrinya ketika lagi menstruasi atau tidak gitu. Nah itu ketika menstruasi terus apa berhubungan itu efeknya bagaimana ya untuk kesehatan perempuannya? Ya, kalau sedang menstruasi itu sebaiknya tidak dilakukan ya, karena memang bisa ini ya mengakibatkan beberapa itu ya kondisi kesehatan reproduksi perempuannya malah terganggu. Izin menambahkan Betul. yang barusan itu, Bu Lebih dosen. Bu Wati, lebih parahnya itu yang katanya itu kalau memang kejadian seperti itu Haram itu. Ya, eh tidak apa boleh. Pendosa itu nggak Bisa boleh. mengakibatkan Diharamkan, infeksi. diharamkan. pasti ada dede maksudnya dede bayinya pasti ada cacatnya gitu, baik cacat matanya ataupun salah satu panca inderanya itu, karena apa namanya, itu dari ada kotoran gitu, dari darah head. Iya, betul. Bisa saja. Ya, Dan juga itu merusak itunya perempuan gitu. Ya, Iwan tahu ya, aja. nanti Kan? ini bisa infeksi. Iwan ku Nah, sebagai gitu. Iwan orang kene. Ya, Itu di pada kita area di kita pada Bapak area vagina atau rahim kita itu buku bisa juga ada. mengakibatkan infeksi. Nah, Kemudian Jadi itu dibersihin bahkan tidak juga. boleh, Gimana nanti? haram. Masuk Tidak boleh Arjuna nanti. keluar Astra Jingga. Kalau misalnya dengan keadaan terpaksa bisa dilakukan, misalnya gunakan kondom, kemudian tanyakan kalau misalnya sudah sedikit lagi, jangan Baru lagi bisa. banyak-banyaknya. Oh gitu. Ya. Kemudian ini Dibalikin untuk lagi ke suaminya. solusinya, ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu gitu, ada yang curhat seperti itu, langkah-langkahnya bagaimana ya supaya si istri itu mendapat solusi gitu, karena selama ini dia merasa apa ya namanya ya, seolah-olah ya tersiksa lah gitu, nggak nyaman kan. Iya, Hayang wae gitunya, Bu Sukma. iya. Sebenarnya itu dibicarakan secara individu ya, privasi antara suami istri tersebut. Kemudian kalau misalnya kita tidak mampu untuk menjelaskan, minta bantuan, ini konsultasi ke pelayan kesehatan. Bagaimana akibatnya kalau misalnya melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi, karena akan mengakibatkan beberapa penyakit, di antaranya infeksi di Betul. rahim dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan kita juga. Ih, Jadi tenakeun deh Bu dosen. diadakan edukasi ini ya, keluarga Iya. gitu ya Bu ya. Enggak ada Bu Sukma. Oke, matur nuwun. Si Iwan minum. Iya, kemudian bisa kemungkinan tetap hamil juga. Iya. Iya, berikutnya Ya. Silakan berikutnya. atau nanti boleh di grup WA. Enggak mungkin aja barisan ramai kalau di grup enggak ramai. Jadi langsung kita banyak gitu. Kalau di grup mah Iya, enggak ramai. boleh di grup WA kita boleh diskusi, boleh.
Oh iya. Ramean di Ini sini. Karena Oke, memang silakan. Ya, pertemuan kita silakan. terbatas ya, Oh iya, dibatasi silakan waktu. teman-teman. Iya, Ya, sampai jam 5 masih lama Bu iya dosen. sampai jam 5 masih ada 8 menit lagi. boleh deh satu Izin lagi ya. satu Ya. lagi Ibu Boleh. boleh. Iya, boleh. Ya, Ah, ini kan saya mau bertanya, ada pasangan suami istri di awal pernikahan ya, terus mereka itu menunda kehamilan, terus ya, melakukan KB ya. ya, Eh, Pas mau KB-nya sudah dilepas, ternyata jadi susah untuk hamil. iya. Apa itu mana ya, Ya, Bu dosen? memang Apa itu ada pengaruh ya. dari KB ya? Iya, ada beberapa kejadian. Sebaiknya kalau misalnya ingin segera punya anak, sebaiknya jangan ditunda dulu. Hmm, Kalau misalnya hmm. sudah punya anak, baru di KB ya, dengan misalnya tadi yang 3 tahun memakai implan. Kalau yang ingin punya anak itu, karena memang tadi metode kontrasepsi itu ada yang memang cepat untuk kesuburannya, ada yang lambat. Hmm, iya, iya. Ya. Iya, Bu dosen. Berarti tidak baik juga gitu ya kalau Ya, menunda. kalau Kadang kan, misalnya ingin segera punya anak, tidak baik juga. mm-mm. Kadang anak sekarang suka menunda karena karir gitu ya. Makanya di KB dulu. Nah, ntar kok jadi susah. Orang bilang kayak gini, itu yang di KB dulu jadi kering. Apa itu betul? Seperti Kalau itu. kalau kering tidak, hanya saja hormonnya terganggu. Tadi kan Iya. memasukkan hormon. Kalau misalnya implan, suntik, Oh iya, iya. ya, Baik, terima kasih Bu dosen. ya sama-sama. Boleh Mungkin satu lagi ya, Ibu. boleh, boleh, boleh. Ini dari berbagai alat kontrasepsi yang paling aman dari suntik, dari pil, terus dari IUD ya Bu. Nah yang paling aman itu yang mana ya Bu? Sebenarnya itu ya, jadi tidak ada metode kontrasepsi yang memang benar-benar efektif. Hanya saja kebanyakan memilih metode kontrasepsi banyak ya. Kalau misalnya berdasarkan presentasi yang datang ke pelayanan kesehatan itu, banyaknya itu pil KB dengan suntik biasanya yang paling banyak. Karena memang yang lainnya kan seperti sutsuk atau implan itu kan secara ekonomis ya bayarnya juga lumayan. Kemudian IUD apalagi lumayan mahal. Jadi yang banyaknya itu suntik dan pil KB. Oh iya ya Bu. Tapi Iya, gini ya Bu, alhamdulillah sih menurut pengalaman saya nggak pernah ya di pil terus, tapi ya lamanya itu di suntik ya Bu. Kan alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang anak. Nah kemudian yang 3 anak itu saya pakai pil, kemudian memang saya merasakan head saya tidak lancar gitu ya Bu. Nah terus yang kemarin pas kelahiran yang keempat tuh memakai alat IUD. Tapi alhamdulillah gitu Bu, yang memakai yang 8 tahun, alhamdulillah headnya lancar dan aman-aman saja gitu. Jadi tidak ada pengaruh hormon mungkin ya Bu ya iya, ke tubuhnya. Ya, ya segitu aja Bu. Terima iya, kasih. iya, sama-sama. Terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Kita akan tutup dan kita akan kembali minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih semuanya. Izin untuk stop share materi dan kita akan melakukan foto bersama. Izin buka kamera ya. Silakan Bapak Oh, Ibu yang mungkin kita on cam dan foto bersama. Izin nggak on cam Bu dosen, lagi di dapur. Boleh. Yang mungkin saja silahkan. Sami Kita di ada dapur di 30 daster. orang. Sama saya juga Bu dosen, mohon maaf. Boleh, boleh. Eta 30 kan udah kopiah bodas ganti partisipan. kopiahna eta. Ini nih, ini cara. Senyum semuanya. Sebentar.
Abaikan sesehen di dapur. Nuju nyuci. Ih, Pak Adrianto aku baru tahu wajahnya. Sebentar. Ingin memperlebar, malah ini ya. Sebentar. Ada yang bisa bantu ini enggak di layarnya? Oh, ini udah lebar sekarang. Bentar. Punten di depan jendela ini sinyalnya keluar Ya, masuk. enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Sekarang nggak udah apa-apa, Bu terlihat Des. lebih banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 165 senyum. Oh ya, 165. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita Sama-sama. bertemu kembali Sama-sama Bu dosen. minggu Sama-sama Bu dosen. depan. Silahkan kembali ke aktivitasnya Bapak Ibu masing-masing. Sama-sama Bu dosen. Terima Makasih kasih Bu kembali. dosen. Terima kasih Bu dosen. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bu dosen. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Betah ya, wabarakatuh. Iwan ya, Iwan tuh betah ya dan kieu mah ya. Iya, kan betul di sana, eh. Mah, Iwan ngerti Wan. Keringat Ya. teh ya tuh. Jangan langsung abangkeun Iwan mah. Hai, absen aman ya semuanya. Terima kasih. Ya, ayo. Sama. Terima kasih. Wan, masuk nggak pelajarannya, Ada yang Wan? keluar. Ya, besok lagi. Matkul Pak Yandi itu untuk minggu depan itu eh, urutan temanya atau urutan kelompoknya? Sesuai tema. Oh, tema berarti besok itu bukan kelompok B ya, kalau sesuai tema. Share-share aja dari sekarang nggak apa-apa. Enak Bang Bang. Bang Ogi main layangan di mana? Ya, pamit semuanya. Assalamualaikum. Di mana Bang Ogi? Mohon izin semuanya, pamit dulu. Assalamualaikum. Ini adalah pesta ulang tahun menjadi kedua, tapi bapak-bapakku sekarang sudah kerja di sawah. Kerja di sawah. Uang yang biji yang membuatnya jadi kalau makan uang. Ini